Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, tentu bahagia sekali dapat bertemu secara live dengan Bapak Ibu kembali setelah sekian lama ya. Mungkin kita tetap bersama-sama bermeditasi, tetapi merupakan pengulangan dari meditasi sebelumnya. Ya, bersyukur hari ini saya dapat menuntun proses meditasi Soul Reflection malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, apalagi di era pandemi ya, sekarang sedang merebak COVID ya, Omicron. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat, dan untuk dapat mencapai proses sehat ya tentu dibutuhkan proses bahagia. Ya, karena kenapa harus bahagia? Karena dari seseorang yang bahagia, maka daya tahan tubuh kita pun akan meningkat ya. Kemudian proses pertahanan diri menjadi lebih kuat terhadap COVID yang sedang merebak. Ya, itu kunci dasar ya. Bahagia itu sebagai sesuatu yang harus Bapak Ibu capai dalam keseharian. Ya, jadi ini proses berlatih, dan memang di Soul kita akan fokus pada bagaimana sih setiap dalam keseharian kita senantiasa menjaga batin kita tetap indah, tetap bahagia. Nah, dari meditasi Soul Reflection yang sudah saya bagikan, itu ada tahapan-tahapan untuk bagaimana kita melepaskan hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita. Ya, karena bagian yang sering diam-diam mencuri kebahagiaan kita ini harus kita bersihkan dari semua rekaman jiwa kita. Kenapa ada pengulangan ya Bunda? Iya, karena bayangkan saja rekaman jiwa yang kita bawa ini sudah mungkin berkerak ya di dalam diri kita. Jadi kita butuh lebih sering mengkikis sedikit demi sedikit hal-hal negatif yang mencuri kebahagiaan kita. Nah, hari ini saya akan fokus pada satu hal yang mencuri kebahagiaan kita, yaitu curiga. Nah loh, siapa yang sering curiga ya? Karena curiga ini menjadikan kita overthinking, ya, berpikir berlebih. Dasarnya apa? Curiga. Coba kalau tidak curiga, maka pikiran-pikiran negatif yang lain tidak akan muncul ya. Kita tidak akan mempertanyakan terus-menerus. Jadi kenapa sih banyak orang kalau dirunut lagi ya, proses curiga itu karena apa ya? Curiga berlebih seringkali dialami oleh seseorang karena mungkin dia pernah melakukan kesalahan seperti itu sehingga dia tahu trik-triknya ya. Sehingga kalau melihat gerak-gerik orang, dia akan terbawa dengan proses pikirannya. Wah, jangan-jangan orang ini mau mencuri, karena sebenarnya dia merasakan ya, oh kayak gini, kalau mau mencuri itu gerak-geriknya seperti ini, atau mungkin dia punya trauma di sana sehingga sedikit-sedikit ada ketakutan, jangan-jangan orang ini, nah mulailah berpikir negatif.
Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa curiga tersebut? Nah, ada nih yang bertanya, terus bedanya curiga sama waspada itu apa, Bunda? Itu beda tipis ya, beda ya, jelas beda lah ya. Seseorang yang waspada, ya, dia waspada, aware, dia berkesadaran. Waspada itu selalu berkesadaran, sadar ya dalam kondisi ini. Dia memahami apa yang akan terjadi, itu namanya berkesadaran ya. Oh, ini orangnya sudah gelagatnya tidak baik, berarti saya harus waspada. Ya, waspada berarti kalau waspada kita cukup menjaga hati kita, ya. Kita tidak menghakimi orang lain. Oh, jangan-jangan dia, ya kalau curiga itu menghakimi. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begitu, banyak jangan-jangannya ya. Kalau di Jawa jangan itu sayur. Tapi ini jangan-jangan dia melakukan ini, nanti dia begitu. Nah, akhirnya kita ruwet sendiri. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu terlalu curiga dengan semua yang ada di kejadian kita. Kenapa? Kalau kita curiga berlebih, maka secara energi kita tidak akan bahagia. Dengan curiga berlebih, kita akan bocor. Ya, bocor ya. Kalau hujan bocor itu nggak enak banget ya. Jadi kalau bocor secara energi ya terjadi lowbat, power energi kita akan turun. Kita tidak bahagia. Kondisi bahagia itu power energi kita cukup tinggi. Jadi tentu kita akan berupaya dong mencari kondisi supaya tidak ada yang mencuri bahagia kita. Ya, salah satunya yaitu tadi curiga. Ya. Jadi bagaimana cara kita menyadari ya? Curiga itu tentu akan membuat kita tidak damai. Loh, kan bener kan hubungannya ya. Curiga itu mengurangi kebahagiaan kita. Curiga itu mengurangi kedamaian hati kita. Begitu kita banyak curiga, apalagi siapa tahu nih ada yang curiga sama pacarnya. Aduh, jangan-jangan dia begini begitu di belakang saya. Belum lagi sama pasangan suami istri. Lah kan susah nanti hidup kita. Oleh karena itu diperlukan rasa percaya dengan pasangan, dengan orang yang kita cintai, penerimaan ya. Dengan kita menerima mereka dan yakin percaya, maka tentu kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, perlu lagi yang dilakukan lagi adalah yaitu mengurangi proses curiga. Ya. Terlalu banyak curiga membuat kita tidak damai, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bahagia. Padahal apa yang kita curigai itu belum tentu merupakan suatu kebenaran. Belum terjadi kok. Curiga itu kan proses yang belum terjadi. Ya, jadi jangan sampai kita malah mengafirmasi sesuatu yang belum terjadi itu, dan karena terus kita pikirkan kecurigaan kita yang harusnya tidak demikian itu bisa mewujud. Oh, bisa ya Bunda? Bisa. Apalagi ketika power kita cukup besar. Ya, harus jaga pikiran kita tetap positif. Karena nanti kalau kita berpikir negatif, ya, powernya cukup tinggi, maka itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kita yang menciptakan, ya, menciptakan kejadian tersebut. Ya, jadi dalam kehidupan ada dua kejadian yang merupakan karma matang yang harus kita terima. Yang kedua, menciptakan karma baru yang buruk. Nah, proses curiga itu bisa menciptakan dua-duanya, dan itu akan memperburuk kondisi kita. Bocor, energi kita lowbat. Belum lagi dengan proses kita
menciptakan pikiran terus berulang-ulang, maka sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi, karena pikiran yang kita terus afirmasikan menjadi karma baru yang terbentuk dan akhirnya mewujud secara berfisik. Bapak Ibu mau dengan kondisi tersebut? Ya enggak lah ya, kita tidak mau membentuk karma baru dan itu mewujud dalam hidup kita. Oleh karena itu, kurangi rasa curiga ya. Tidak boleh menghakimi sebelum ada kejadian. Kita sudah membentuk karma baru. Nah, orang yang sering curiga, coba amati hidupnya. Pasti dia akan terus terpuruk dan dia semakin ketakutan, semakin curiga, semakin terpuruk. Dan itu menjadi suatu lingkaran setan ya, tidak terputuskan. Selama dia tidak memperbaiki pola pikirnya, tidak memutus rantai curiganya, ya hidupnya akan terus buruk. Ya, jadi jangan nyalahkan orang lain. Gara-gara dia terus begini, terus curiga tambah lagi. Karena sudah kejadian sekali kejadian. Terus karena ada satu kejadian terus akhirnya curiganya dipelihara, terus curiga terus. Nah, akhirnya dia membentuk karma baru dan itu mewujud. Jadilah kejadian yang kedua. Udah itu lebih curiga lagi. Membentuk lagi karma baru dan mewujudlah kejadian yang ketiga dan terus menerus, tidak selesai-selesai. Oleh karena itu putuskan tali ya, mata rantai itu ya, harus ada yang berani mengatakan oke, saya harus menyelesaikan diri saya tidak mau curiga lagi, saya berserah kepada Tuhan. Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan apakah dia menjadi baik atau tidak ya, dan kita yakin semua orang mengalami proses tabur tuai. Kalau dia menanam buruk, dia akan menuai buruk. Ya, kita yakin dengan hukum karma atau hukum tabur tuai. Kita yakin dengan kebenaran Tuhan dan kita pun akan damai. Kalaupun orang lain berbuat buruk, ya sudah, dia akan pasti menuai hal buruk. Yang penting saya akan menjaga pikiran saya untuk positif. Ya, jadi tidak menghakimi orang lain, ya, tidak berpikir berlebihan terhadap orang lain, dan tidak menciptakan karma baru yang akan mewujud dalam kehidupan saat ini. Ya, paling tidak kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Ya, apakah curiga sama dengan prasangka buruk? Ya, itulah curiga. Jadi berprasangka buruk terhadap seseorang, ya itu kan sama juga dengan menghakimi orang lain. Ya, di sana aja kita sudah membentuk karma buruk. Ya. Dan dengan proses curiga ini kita sudah mengirimkan pikiran buruk pada orang tersebut. Kita sudah melukai orang tersebut dengan energi. Kita jangan salah, walaupun tidak ada action, mungkin baru berpikir, ya. Kita sudah membentuk karma buruk karena energi mengikuti pikiran. Karena kita terus curiga, kita membentuk pikiran, kita perkuat setiap hari, pikirannya tambah kuat, akhirnya di alam ini diwujudkan, ya. Maka termasuk kita menciptakan karma baru yang bukan hal yang baik, ya. Tapi curigaan kita mewujud secara berfisik dan akhirnya melukai diri kita. Nah, kan kita tanam curiga sama orang, akhirnya itu mewujud melukai benar nih diri kita. Padahal kalau kita tadinya oke, saya tidak curiga, tidak menghakimi, putus, ya. Maka pikiran buruk yang tidak tercipta dari kita ya tidak akan melukai kita. Nah, disinilah hukum tabur tuai bekerja. Dari pikiran buruk, prasangka buruk yang kita ciptakan terhadap orang lain.
Kalau kita tidak paham dengan proses ini, maka kita akan membiarkan pikiran kita liar, ya. Ngasih curiga satu, jangan-jangan nanti dia begini, terus begitu, tambah terus. Maka bayangkan berapa banyak kejadian buruk yang akan kembali pada diri kita. Ya, kalau gitu yang salah siapa? Ya kita sendiri. Kenapa kita menggunakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita dengan proses pikiran kita untuk melukai diri kita? Dengan pikiran buruk kita, prasangka buruk, curiga, ya, overthinking. Lebih baik kita pikirkan hal-hal yang positif terhadap orang lain, dan itu menguat pada orang lain, dan itu mewujud pada orang lain dengan hal baik, dan kita juga mendapat imbas yang baik karena kita menanam kebaikan pada banyak orang. Nah loh, jadi mikir ya. Ya begitulah proses energi Bapak Ibu. Jadi saya tidak ingin Bapak Ibu berlarut dengan proses curiga. Ya, walaupun mungkin ada kesalahan yang pernah dilakukan orang lain, orang tersebut, bukan berarti seterusnya dia akan berlaku buruk. Ya, jangan-jangan dia terus berlaku buruk karena kita salah afirmasi, kita terus mengatakan dia buruk, akhirnya dia seperti itu. Ya, dia sulit untuk menjadi baik. Kenapa? Kita selalu mengatakan buruk, kita mengafirmasikan dia buruk. Ya, karena saya punya kejadian ya, akhirnya saya paham dengan energi dan saya mulai mengafirmasi setiap saya menemukan orang yang melakukan kesalahan, saya selalu katakan dalam hati, oh ya, kamu akan baik, kamu menjadi baik. Kesalahan oke, ya sudah, namanya pernah salah ya. Kita tidak menghakimi terus dia salah terus. Ada hal baik yang juga dia lakukan, ya kita selalu katakan. Secara batin saya selalu mengatakan dia akan baik. Dan begitu saya terus afirmasi dengan hal baik, dia pun bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, jadi mari kita ubah proses cara kita berpikir, dan mari kita ciptakan lebih banyak kebaikan ya, apalagi yang powernya udah gede-gede ya. Ciptakan kebaikan lebih banyak ya, sehingga tanpa kita sadari ya kita membuat orang lain baik, kita juga kecipratan dong. Ya, kita hukum tabur tuai tetap berlaku. Orang lain menjadi baik, kita pun mendapatkan manfaat yang baik. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu yang diperlukan ya, mulai merenung ke dalam diri ya. Mulai melihat ke dalam diri. Apakah saya curiga? Oh iya, ternyata saya curiga sama yang ini, saya curiga sama yang itu. Mari kita amati diri kita. Ya, ini ilmu niteni ya, ilmu mengamati diri. Kalau di Soul itu kita mengamati diri kita. Ya, jangan jadi pengamat untuk orang lain terus. Nanti kalau kita ngamatin orang lain terus, kita nggak beres apa nggak malu ya. Lebih baik kita melihat ke dalam. Ayo lihat diri kita dan sadari, oh iya ya, kalau saya ketahuan buruk juga saya malu harusnya. Kenapa saya ngoreksi orang terus tapi saya nggak pernah koreksi diri saya. Mari koreksi diri kita dan mulai cut ya, putus-putus secara energi ketika kita mengirimkan pikiran-pikiran buruk pada orang lain, agar pikiran buruk kita tidak mewujud pada orang lain ya, karena energi mengikuti pikiran. Ubah pikiran kita menjadi positif, dan ketika orang lain bertumbuh menjadi lebih baik, kita telah menanam kebaikan pada diri mereka. Tapi ketika kita terus mengafirmasi orang lain buruk, kita pun mempunyai andil membuat mereka buruk. Dan itu adalah hal buruk, karma buruk yang kita tanam. Ya, jadi ini ada yang bertanya Pak Beni Chandra, bagaimana kalau curiganya seperti ini Bun? Saya curiga dia belum makan. Walaupun dia bilang dia bilang sudah kenyang. Nah, kalau belum bisa MSM Soul Matter, kita nggak tahu dia kenyang apa tidak, ya kan? Bisa aja dia bilang, oh saya sudah
sudah makan, tapi sebenarnya dia masih lapar. Tapi kalau kita sudah bisa soul meter, ya kita bisa tahu kebenarannya apakah dia sudah kenyang atau belum ya. Tapi ya lucu deh itu Pak Beni ya Bu, maksudnya bukan yang hal buruk ya, bukan yang seperti itu curiganya, mungkin lebih ke detail karena saya pernah bertemu dengan seseorang. Ada satu cerita ya, kejadian yang buruk adalah ketika melihat pacarnya selingkuh ya. Mungkin baru PDKT atau baru deket, tapi tidak sampai suatu hal yang buruk gitu ya, baru deket aja. Tapi begitu dia melihat, emosinya meledak, dan setelah itu hal itu diungkit dengan proses curiga yang berlebih. Dan apa yang terjadi? Ya, ada kejadian lagi. Nah, setelah kita ukur dengan soul meter, ternyata tadinya kejadian itu tidak terlalu dalam, tapi karena afirmasi si pacarnya yang kuat, akhirnya itu malah mewujud. Nah, lo yang salah siapa? Ya secara berfisik mungkin itu tidak akan bisa ketahuan kebenarannya, ya bahwa itu mewujud sebenarnya tidak ada karma yang lebih panjang dari proses itu, tetapi karena pacarnya terus mengafirmasi pacarnya selingkuh terus, ya akhirnya itu terjadi. Ya itu bisa terjadi, bisa, kenapa tidak? Ya jadi mari kita renungkan ya, apakah saya mempunyai andil pada proses terjadinya hal buruk pada orang lain karena curiga saya, rasa curiga saya. Ingat, energi mengikuti pikiran. Oleh karena itu, pikirkan yang baik-baik saja, ya. Kalaupun ada orang melakukan kesalahan, maafkan dia. Dan setelah itu, pikirkan dia baik. Ya, sering pikirkan dia baik. Maka dia pun, apalagi yang powernya gede-gede ya, pikirkan yang baik, maka dia pun akan berubah ke arah yang baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini penting banget ya. Begitu kita curiga, semakin dipikirin, makin diafirmasi secara tidak langsung. Weh, pinter Wedanta ini. Ya, jadi itu materi kita yang akan kita bersihkan malam hari ini. Dan sebelum, seperti biasa ya, sebelum proses membersihkan atau pemurnian, Egan, curiga sama dengan merenungi diri orang lain secara negatif. Punya waktu ya, punya merenungin diri orang lain secara negatif, tapi nggak punya waktu ngerenungin diri kita. Ya kalau bisa kan, kalau di soul reflection kita masuk ke dalam diri ya, kita nyelesain merenung untuk diri kita. Ya, Sastra Pamungkas, gimana kalau yang kerja di pihak keamanan untuk mengungkap kasus misalnya kriminal, karena belum bisa soul meter jadinya selalu curiga sama tersangka. Ya, menurut saya kalau dia memang tugasnya di bagian menginterogasi orang, ya memang kerjaannya dia untuk bekerja di sana, ya itu salahnya dia mengambil pekerjaan itu. Otomatis dia terus mau nggak mau curiga terus, ya dia membentuk karma. Jangan salah ya Bapak Ibu, kadang-kadang pekerjaan kita membentuk karma buruk bagi hidup kita lebih banyak lagi. Kalau kita paham ya, kurangilah mencari pekerjaan-pekerjaan yang berdampak negatif pada diri kita. Tapi ada loh yang seneng ya, wah saya mau jadi detektif untuk ini, ya nggak apa-apa lah, itu urusan karma dia. Kalau kita di sini ya jalani, atau kalau memang bijaksana, saya tidak bisa menghindar dari pekerjaan saya Bunda. Oke, sebatas dia paham dengan batas-batasnya, tidak menghakimi, boleh waspada ya. Jadi tidak ada energi menghakimi ke mereka, wah dia pasti begini-begini. Ya lihat kebenaran yang dia
dia miliki ya. Kadang-kadang curiganya terlalu berlebihan, malah menghakiminya terlalu keras, padahal tidak demikian. Ya, itu menimbulkan dampak yang negatif juga buat kualitas hidup kita. Ya, jadi bijaksanalah mencari pekerjaan yang tentunya tidak membuat kita terpuruk secara spiritual, tidak membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita. Oke. Dede, saya banget nih Bunda, kadang kepikiran kalau keluar rumah udah kunci belum, kompor udah dimatikan belum. Rasanya itu bukan curiga ya, tapi jadinya bukan curiga, itu karena ketelitian atau waspada untuk mengoreksi ya, semua clear, aman sebelum kita meninggalkan rumah ya. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu mikirin lagi yang curiga itu yang lebih ke proses menghakimi orang lain ya, menyatakan sesuatu yang belum tentu sebagai suatu kebenaran ya. Jangan bayem, jangan bobor, banyak jangannya, jangan, ya seperti itu. Ya, oke. Jadi proses membuat dengan pembelajaran ini, harapan saya Bapak Ibu tidak asal menuduh, berprasangka buruk pada orang lain. Ingat hukum tabur tuai ya, dan jangan memperkuat suatu kejadian yang belum tentu suatu kebenaran sehingga malah menghakimi orang lain ya. Bahkan itu bisa mensolimi, atau kecurigaan kita akhirnya membuat kondisi seseorang menjadi lebih terpuruk ya, padahal bukan itu kebenarannya. Jadi kita membuat andil hal yang buruk pada orang lain, maka kita akan siap-siap menerima hal buruk tersebut. Ya, curiga ini sebenarnya ya sangat tidak disarankan ya. Oke, saya rasa itu ya. Curiga menimbulkan overthinking, ya betul lah. Harusnya kita stop pada pikiran yang pertama, tapi karena kita curiga akhirnya banyak berpikir, overthinking ya, berpikirnya nggak cuma stop pada pikiran yang pertama, nambah lagi terus. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin buruk, maka energi pikiran akan melukai orang yang kita pikirkan terus-menerus, apalagi sesuatu yang buruk. Kita melukai orang lain. Jadi secara energi bahwa karma buruk tidak hanya tidak diciptakan dari proses perbuatan buruk saja, tetapi lebih banyak pada proses berpikir buruk. Jadi kenapa untuk dapat membersihkan batin kita, yang paling pertama adalah mari kita berpikir yang baik, yang benar, ya, berkata yang baik dan benar, dan otomatis perbuatan kita akan baik dan benar. Jadi itu yang menjadi dasar proses karma terbentuk, bukan dari perbuatan tapi dari pikiran. Kalau pikirannya udah ruwet, overthinking terus, dia menciptakan karma buruk dari pikirannya, walaupun dia tidak berbuat buruk, tapi karena pikiran buruk maka kualitas hidupnya menjadi buruk. Ya, kalau sudah tahu gini jadi mikir ya, jadi mikir mau mikir ya. Jadi kita menjadi lebih bijaksana dalam mengelola pikiran ya, mengelola rasa kita supaya tidak ke arah yang negatif. Oke, saya untuk pelajarannya mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ke proses meditasinya atau pemurniannya. Dan malam hari ini saya ingin kita semua memberkati donasi
yang masuk pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya, yang nantinya akan kita tujukan untuk proses berbagi dengan sesama dengan soul action, dan juga berbagi dengan pengetahuan seperti meditasi ini maupun di podcast ya yang sudah dibagikan. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberkati donasi. Ya. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kepada semua pemberi donasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online ini. Biarlah donasi yang kami terima membersihkan hambatan kesehatan pada pemberi donasi, hambatan hubungan pada semua yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran, dan hambatan spiritual. Dan biarlah donasi ini kembali pada pemberi donasi dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah donasi yang kami terima dengan Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, untuk berbagi dengan meditasi online, podcast Karma, podcast Misteri Semesta, dan juga soul action lainnya. Terjadilah. Ya, terima kasih donasinya Bapak Ibu. Ya, dengan proses berbagi tentu kita juga akan bertumbuh, dan ini adalah proses untuk membentuk karma baru, karma yang baik bagi kita semuanya. Dan sebelum proses meditasi ini, saya mungkin Bapak Ibu perlu ke toilet atau break sejenak. Kita lihat tayangan berikut ini, tapi ingat ya, mungkin hanya beberapa menit saja. Setelah itu kita kembali untuk meditasi soul reflection bersama-sama. Nama saya Bugi Suyoto. Saya sementara ini tinggal di kota Trondheim di Norwegia. Saya bekerja sebagai guru SD di Norwegia. Ya, awalnya karena pada saat pandemi mungkin buat orang macam-macam ya efeknya. Tapi untuk saya ini adalah suatu anugerah yang besar. Karena begitu ada lockdown di Norway, lalu saya pikir saya harus melakukan sesuatu yang berguna untuk diri saya selama saya di rumah. Jadi biasanya saya lihat-lihat ke YouTube, akhirnya ketemu dengan YouTube-nya Bunda. Lalu saya langsung bicara dengan teman saya Wimala yang juga ikut di Soul ini. Aduh, YouTube Bunda bagus banget nih, kita harus ikutin terus ya, belajar. Lalu pada saat itu Bunda kebetulan membuka kursus langkah awal mengenal jati diri.
Nah, kami langsung mendaftar dan entah kenapa klik. Jadi langsung kita mengikuti terus. Akhirnya setelah itu ambil 4 aspek. Akhirnya sampai ke WSM karena sudah kami melayakkan diri untuk mengikuti WSM ini. Dan ya semua lancar. Ini adalah buat saya hari yang paling bahagia buat saya. Sesuatu yang besar gitu. Untuk jiwa saya merasanya begitu ya. Terutama nomor 1, saya belajar untuk menjadi bahagia. Bahagia, terkadang banyak orang bilang, oke, bahagia tidak hanya dari materi, bahagia juga batin kita harus bahagia. Tapi saya tetap tidak mengerti bagaimana cara menjadi bahagia. Nah, di WSM ini dijelaskan apa itu bahagia. Dan ya dengan kebersihan batin kita itulah yang membuat kita jadi bahagia. Kita melepaskan kemarahan, kecemasan, ketakutan, dan beberapa hal lain yang dapat mencuri kebahagiaan itu. Dan itu adalah kita sendiri gitu yang menciptakan bahagia itu. Soulmeter buat saya itu adalah bonus. Bonus bahwa saya bisa mengetahui dan merasakan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat di keseharian kita ya. Kita nggak lagi asal saya mau ini lakukan, saya mau itu lakukan. Tapi saya bisa cek dulu dengan Soulmeter, apakah memang ini Tuhan yang inginkan ya. Saran saya apabila memang sudah mendapatkan izin dari Tuhan dan mendapatkan kesempatan, harus ikut. Karena ini benar-benar saya merasa jiwa saya sangat beruntung dapat mengikuti pelajaran dari Bunda Arsaningsih di WSM ini. Soul bagi saya sangat penting untuk pertumbuhan jiwa saya, karena di Soul saya menemukan dan bertemu dengan teman-teman dan orang-orang yang memang seperjalanan. Maksud saya kita semua mempunyai satu tujuan, yaitu mengenal Tuhan dan belajar bersama, bertumbuh bersama untuk kembali kepadanya. Mari bertumbuh bersama. Soul is solution. Ya, tadi sudah Bu Buki ya berbagi. Beliau jauh-jauh datang dari Norway untuk mengikuti workshop Soulmeter bersama teman-teman, dan itu sangat luar biasa. Tapi jangan percaya begitu saja, buktikan aja nanti kalau ikut workshopnya ya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah siap untuk bermeditasi bersama? Apakah musik ya? Saya nunggu musiknya ada deh Pak. Oke. Apakah musik sudah terdengar ya seperti biasa, supaya tidak terlalu kencang, supaya suara saya bisa lebih dominan ya untuk bisa menuntun Bapak Ibu dalam meditasi ini. Ya, semua sudah siap ya? Ya, saya sudah merinding ini. Mari kita bermeditasi bersama. Sadari tubuh kita. Ya, silakan Bapak Ibu dengan posisi apapun, bisa dengan duduk, kalau sedang sakit mungkin bisa sambil berbaring. Yang penting selama proses meditasi ini ikuti kata-kata yang saya
ucapkan dan koreksilah batin kita. Dan selama proses meditasi, lekatkan lidah ke langit-langit mulut agar energi kita bersirkulasi dengan baik. Karena itu sangat penting bagi kesehatan tubuh fisik kita. Sedangkan untuk proses energinya, dengan sirkulasi energi yang mengalir dengan baik, maka power kita juga akan meningkat, ya, dan kita pun dapat menghadirkan cahaya cinta, energi Tuhan mengalir dengan kuat di dalam tubuh energi kita. Sadari saya jiwa. Karena untuk dapat terhubung dengan Tuhan melalui kesadaran jiwa. Karena Tuhan juga tidak berfisik, tapi beliau dapat dipahami dengan proses energi. Dan niatkan saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Ya, bagi yang masih mungkin awal mengikuti proses meditasi soul reflection ini, silakan Bapak Ibu terhubung sesuai dengan agama masing-masing dengan nabi atau avatar yang Bapak Ibu yakini. Dan melalui jiwa luhur saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, kami sangat bersyukur malam hari ini dapat bermeditasi bersama. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi secara energi kami bersama-sama merasakan kehadiran cahaya cinta dan energi-Mu pada malam hari ini. Biarlah dengan turunnya cahaya cinta dan energi-Mu melalui diri kami, membawa bumi ini penuh dengan cahaya cinta dan energi-Mu. Jadikanlah kami sebagai saluran-Mu Tuhan, untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik. Dan juga tidak hanya untuk bumi ini, biarlah juga kami terbersihkan dari kekotoran-kekotoran batin kami yang mengurangi kualitas bahagia kami atau mencuri kebahagiaan kami. Karena kami paham ketika kami benar-benar bersih secara batin, bersih dari kekotoran-kekotoran yang menyumbat batin kami, maka cahaya cinta dan energi-Mu akan lebih banyak lagi mengalir dan mengisi diri kami. Dan energi ini pun akan mengalir pada semua orang, semua makhluk ciptaan-Mu. Oleh karena itu kami paham, agar kami dapat kembali pulang, maka kami harus membersihkan setahap demi setahap
kekotoran batin yang kami miliki, yang kami bawa dari past life atau pada kehidupan saat ini kami ciptakan karena kami masih ruwet. Sedikit demi sedikit pikiran kami pun akan kami tata agar kami terus dapat mengarah pada kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan. Biarlah cahaya cinta dan kuasa-Mu bekerja atas diri kami ketika kami menyadari kesalahan-kesalahan kami, baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Dengan meditasi soul reflection malam hari ini, kami akan fokus pada membersihkan pikiran yang berlebih karena curiga, agar hal yang mencuri kebahagiaan kami dapat terbersihkan, sehingga kualitas bahagia kami pun dapat meningkat dan kami dapat menjalani kehidupan dengan lebih damai. Mari kita sadari Bapak Ibu, proses curiga atas sesuatu kejadian, karena sebelumnya kita pernah melihat suatu kejadian yang buruk dan kita akan terpola dengan pikiran tersebut, terus curiga akan terjadi pada orang lain atau terjadi pengulangan dari kejadian buruk tersebut. Curiga orang lain mengulangi kejadian buruknya. Curiga pikiran kita berlebih karena ketakutan hal yang seharusnya tidak terjadi. Kita ulang dengan pikiran-pikiran yang kita perkuat dan tanpa kita sadari itu menjadi kejadian yang mewujud secara berfisik. Curiga karena apa yang dikatakan orang, hasutan dari orang lain, membuat kita menghakimi sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sehingga tanpa kita sadari, kita membentuk karma buruk dalam kehidupan kita. Dan dengan curiga, kita mengulang pikiran buruk, memperkuat, dan akhirnya itu mewujud secara berfisik dan tanpa kita sadari sebagai bumerang membuat kita menderita. Karena proses energi mengikuti pikiran, maka sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi karena pikiran kita terus memperkuatnya, akhirnya itu pun terjadi dan mewujud. Itu sebagai proses menanam karma yang baru, bukan dari tabur tuai dari past life, tapi kita menanam tabur tuai baru yang akhirnya kalau terus kita perkuat, itu pun akan kita tuai secara berfisik, entah pada kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang, sehingga itu pun membuat kita menderita. Mari kita sadari Bapak Ibu, apa saja yang sudah kita curigai, entah itu kepada orang tua, jangan-jangan pilih kasih, jangan-jangan dia diberi lebih, saya tidak, jangan-jangan banyak curiga kepada orang tua, jangan-jangan adik saya dapat lebih banyak, saya sedikit. Nah, kita pikirkan hal tersebut, sadari kalau memang ada kecurigaan terhadap orang tua kita.
Mari kita tarik pikiran kita, sadari ya, saya terlalu berlebihan terhadap orang tua saya. Saya curiga berlebihan, jangan-jangan apa? Sadari hal tersebut dan mintalah maaf pada orang tua kita. Tanpa kita sadari itu akan mewujud karena kita memperkuat pikiran-pikiran kita. Kita mempunyai andil untuk mewujudkan hal tersebut. Sadari dan mintalah maaf. Tariklah kecurigaan kita. Sadari apa yang saya pikirkan belum tentu suatu kebenaran. Kalau saya terus pikirkan, itu akan mewujud dan saya juga akan menderita karena sesungguhnya saya tidak ingin itu terjadi. Ya, rasanya tidak hanya untuk orang tua. Mari tarik lagi sambil minta maaf. Ya, karena kita mengirimkan curiga, berarti yang kita harus lakukan adalah meminta maaf. Karena kita dengan kecurigaan ini memikirkan orang lain buruk, padahal belum tentu benar. Ya, gunakan kekuatan Tuhan yang mengalir hari ini untuk menarik semua proses kecurigaan kita kepada orang-orang yang kita kenal. Sadari dulu untuk proses kehidupan saat ini. Tarik dulu, sadari ya. Mungkin kalau Bapak Ibu perlu dituntun, lakukan dulu untuk orang tua yang paling dekat. Sadari, mintalah maaf ke saudara, pada pasangan, pacar, suami, istri. Ingatlah apa yang kita pikirkan. Energi mengikuti pikiran langsung mengarah pada orang yang kita pikirin, ya, dan melukai mereka. Atau energi ini akan terus melekat pada mereka. Semakin kita pikirkan, semakin tumpukan pikiran kita mempengaruhi hidup mereka dan akhirnya mewujud dalam fisik mereka. Itulah hukum energi. Jadi begitu kita sadari, kita minta maaf, maka energi yang kita kirim akan ketarik pada diri kita kembali. Beberapa orang menanyakan, lah kok itu negatif, kok saya tarik kembali ya Bunda? Ya itu kan energi kita yang bocor. Karena energi kita terkirim pada mereka. Dan itu negatif. Kalau itu energi negatif kita tarik pada diri kita, ya tidak ada masalah. Energi kita tidak bocor, energi akan kembali lagi memenuhi diri kita. Dan dia kembali netral. Selama cahaya, cinta, dan energi Tuhan bekerja atas diri kita. Jadi bukan karena usaha Bapak Ibu sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia membutuhkan keterhubungan dengan Tuhannya secara energi untuk dapat menyelesaikan proses batinnya atau proses energinya. Libatkan kekuatan Tuhan, mintalah maaf atau melakukan pertobatan. Mintalah maaf kepada orang yang telah kita kirimkan kecurigaan.
mintalah maaf kepada Tuhan karena kita telah berpikir negatif. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita pun akan terus diingatkan untuk melatih pikiran tetap positif. Kita boleh waspada, karena waspada tanpa penghakiman, waspada tanpa ada kebocoran energi yang terkirim pada orang lain, berjaga-jaga untuk diri kita agar tidak terperosok pada hal yang buruk, tapi energi kita tidak bocor. Itu waspada. Sedangkan curiga, kita sudah memberikan penghakiman pada orang lain, energi kita telah mengarah pada orang yang kita pikirkan dan membuat kebocoran energi. Dan disinilah ketika energi kita lemah, maka penyakit pun akan mudah muncul pada diri kita. Daya tahan tubuh kita juga menjadi rendah. Untuk dapat membuat sehat pada saat pandemi, upayakan untuk menjaga bahagia, bebaskan diri dari hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita. Saat ini kita sedang berlatih dengan proses curiga. Tarik semua pikiran curiga kita pada banyak orang. Ada dengan karyawannya, jangan-jangan nanti dia nilep uang saya. Semakin dipikirkan, maka itu akan terjadi. Sadari hukum yang bekerja di alam ini adalah hukum tabur tuai. Ketika kita menabur dengan pikiran negatif, maka kita akan menuai dengan kejadian negatif dalam hidup kita. Karena hukum energi adalah hukum pasti di alam ini dan diciptakan oleh Tuhan. Jika kita paham dengan bekerjanya hukum energi ini, kita akan paham kebenaran-kebenaran Tuhan dalam proses hidup kita, dan kekuatan Tuhan pun akan menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Sadari dan mintalah maaf, dan dengan proses meminta maaf, kita menyadari bahwa ya, saya masih overthinking karena proses curiga. Banyak pikiran ruwet, maka hidup saya tambah ruwet. Tapi begitu kita mengikhlaskan, ya, bagaimanapun setiap orang akan membentuk karmanya masing-masing. Saya tidak perlu curiga terhadap orang lain, saya cuma cukup berkesadaran, mawas diri, waspada. Dan untuk menjadi waspada, tentunya kita pun harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Ya, banyak hal yang diperlukan untuk menjadi bijaksana. Dan cara satu-satunya adalah memberi ruang pada diri kita untuk bertumbuh secara spiritual, mengenal jati diri kita, sehingga kita mengenal lingkungan kita, kita pun mengenal cara Tuhan bekerja di alam ini. Ya, saya masih menunggu beberapa orang yang belum secara maksimal untuk menarik
pikiran curiga atau merasa oh saya tidak curiga, itu memang kejadiannya, itu memang begini, padahal itu ego kita yang mengatakan, padahal kenyataannya tidak demikian. Dan kalau saya lihat ya mereka belum benar-benar berserah kepada Tuhan, maka lebih baik kita berserah pada Tuhan dan menyadari ya saya masih overthinking, saya masih curiga pada beberapa orang. Secara sadar saya masih membiarkan pikiran buruk datang. Bahkan beberapa pun harus meminta maaf untuk kejadian yang sudah lewat. Ya, sadari semuanya, berserahlah kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya belum sempurna dalam proses ini. Saya akan berlatih untuk menjaga pikiran saya tetap positif. Saya akan terus berkesadaran untuk waspada, agar saya tidak menghakimi orang lain dan membentuk karma buruk yang lebih buruk untuk hidup saya. Luar biasa Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu berserah lebih dalam, maka energi-energi yang tadinya membuat Bapak Ibu membentuk karma-karma buruk mulai terbersihkan. Dan mari niatkan ke dalam diri, Tuhan, saya tahu ini adalah proses berlatih saya. Saat ini mungkin saya bisa menarik kesadaran saya, tetapi tanpa saya sadari, kalau saya tidak terus berlatih, bisa-bisa muncul lagi hal buruk dengan overthinking, dengan curiga ini. Mungkin saya akan curiga lagi, tapi saya bertekad untuk melatih pikiran saya untuk tetap positif. Saya akan berlatih untuk mengurangi rasa curiga saya tahap demi tahap, menyadari bahwa setiap orang punya karmanya masing-masing, dan belum tentu apa yang saya pikirkan adalah suatu kebenaran. Ya, mungkin saja karena saya melihat dari satu sisi saja, itu bukan suatu kebenaran. Mungkin yang saya dengar hanya gosip saja. Kalau saya percaya dengan gosip, berarti saya ikut menghakimi proses tersebut. Saya ikut membentuk karma baru yang buruk untuk proses tersebut. Dan saya tidak ingin kejadian itu terjadi, Tuhan. Saya akan berlatih. Dan mulai saat ini saya akan menjaga pikiran saya untuk tidak curiga berlebih ya pada orang lain. Dan mulailah afirmasikan, kalaupun dia pernah melakukan kesalahan dulu, saya memaafkan dan dia akan menjadi baik. Doakan orang-orang yang Bapak Ibu curigai bahwa mereka akan menjadi baik. Mereka baik. Afirmasikan atau tanamlah pikiran baik pada mereka. Karena dengan Bapak Ibu memikirkan mereka baik, Bapak Ibu menanam karma baik untuk mereka. Dan tanpa kita sadari kita membentuk karma baik yang akan kita tuai dengan kebaikan datang pada diri kita. Kalau kita terus memikirkan curiga, menghakimi orang lain, membuat orang lain terpuruk, menzolimi orang lain, maka kita pun akan terus terpuruk. Kita akan terus dihakimi oleh banyak orang, kita akan terus dizolimi oleh banyak orang. Kata kita menciptakan dari pikiran kita sendiri. Kita sudah mendapat pengetahuan saat ini, dan ingatlah agar terus memupuk
kebijaksanaan dalam proses ini. Sadari setiap muncul nantinya pikiran curiga, tarik, sadari dan minta maaf. Dan lanjutkan dengan afirmasi yang positif untuk orang itu, berkati dia dan katakan dia akan baik-baik saja. Atau dia akan bertumbuh menjadi lebih baik. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini ketika saya membersihkan atau membebaskan diri saya dari kecurigaan berlebih pada orang lain. Maka energi, cahaya, cinta, dan energimu memasuki tubuh saya lebih banyak lagi. Maafkan saya Tuhan, saya sedang berlatih. Dan saya berjanji saya akan terus berlatih hingga akhirnya ini menjadi suatu habit atau kebiasaan yang baik untuk diri saya. Menjaga pikiran saya tetap positif. Ya. Dengan mengalirnya cahaya cinta energi Tuhan yang luar biasa pada diri kita, mari kita melakukan pelayanan bagi semua orang, ya, tanpa Bapak Ibu harus fokuskan pada siapapun. Bebaskan diri kita untuk mengalirkan cahaya cinta dan energi Tuhan yang memenuhi tubuh kita menuju orang-orang yang layak, di mana mereka layak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kenapa layak? Karena tentu energi Tuhan akan berdampak positif pada mereka yang telah layak mendapatkan dengan hukum tabur tuai. Dan kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk mereka yang telah banyak menanam hal-hal baik. Ialah mereka yang sedang dalam kondisi sakit menjadi lebih sehat, cepat menjadi pulih, menjadi lebih sehat. Terjadilah. Banyak orang memaksakan untuk mendoakan orang lain, padahal itu bukan suatu kelayakan untuk mereka. Ya tidak masalah, tetapi itu juga tidak akan membuat mereka lebih baik. Karena sejatinya apa yang mereka dapatkan, kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual yang sesuai dengan hukum tabur tuai. Jadi kalau kita bebaskan saja, tapi niatkan energi ini untuk mereka-mereka yang sedang sakit untuk menjadi cepat pulih kembali sesuai dengan kelayakannya. Sekarang kita niatkan bagi mereka yang sedang berkesusahan dalam finansial, kemakmuran, agar mereka mendapat kemakmuran, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Proses menanam ini sebenarnya untuk proses mempercepat ya seseorang mendapatkan kebaikan bagi diri mereka sesuai dengan apa yang mereka tanam. Bahkan beberapa menjadi suatu proses yang mujizat. Ya sebenarnya mereka mengambil dari tabungan yang mereka miliki dan membuat kesehatan lebih cepat, ya hubungan atau kemakmuran lebih baik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke hubungan.
Bayangkan orang-orang yang bermasalah dalam hubungan dan mereka dapat mencapai kesepakatan, dapat berinteraksi dengan baik kembali, hubungan mereka pun menjadi harmonis kembali. Terjadilah. Sekarang kita masuk pada proses spiritual. Bayangkan orang-orang yang dalam kebingungan, masih dalam proses mencari jati diri. Mereka belum benar-benar mengenal dirinya. Mereka masih bertanya ke sana kemari, belum mengenal benar Tuhannya. Agar mereka mendapatkan kebenaran Tuhan dalam hidupnya, sehingga dapat menuntun jiwa mereka pada kualitas hidup yang lebih baik. Terjadilah. Ya, sekarang kita tambahkan untuk bumi ini dengan cinta dan kedamaian. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan cinta dan kedamaian, agar semua orang, semua makhluk yang berada di bumi ini dapat melanjutkan proses evolusi mereka dengan baik. Terjadilah. Jadikanlah diri kita sebagai saluran cinta Tuhan, apalagi buat mereka yang sudah membuka hati. Niatkan lebih untuk proses cinta Tuhan untuk bumi ini. Karena cinta Tuhan membebaskan dan cinta Tuhan menyembuhkan. Dalam kondisi pandemi, bumi ini sangat membutuhkan cinta Tuhan mengalir, dan kita sebagai manusia menjadi saluran cinta Tuhan agar secara berfisik dapat kita berikan kepada bumi ini, karena bumi juga secara berfisik. Ya, energi sangat deras mengalir. Mungkin kita meniatkan saja sebagai saluran Tuhan dalam proses ini. Karena ini adalah kebutuhan bagi bumi ini. Jadi kita sangat bersyukur menjadi saluran Tuhan untuk proses malam hari ini. Bayangkan bumi ini diperbaharui, tumbuhan menjadi subur, begitu juga hewan, manusia bertumbuh menjadi lebih baik, begitu juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya, selaras, harmonis satu sama lain. Ya, Tuhan, terima kasih karena malam hari ini begitu luar biasa berkat yang mengalir pada diri kami. Setelah kami dapat membebaskan diri kami dari pikiran-pikiran curiga terhadap banyak orang
Dan kami mulai menjaga pikiran kami untuk tetap positif. Kami menyadari Tuhan bahwa ini adalah proses berlatih. Maka kami pun akan terus senantiasa menjaga pikiran kami untuk tidak membiarkan pikiran kami menjadi liar karena kami curiga dan berpikir berprasangka buruk pada orang lain. Kami yakin dengan terus terhubung secara energi denganmu ya Tuhan, atau connecting denganmu, maka kami akan terus dapat mengarah pada kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan karena telah mengisi diri kami dengan cinta. Dan kami yakin bersamamu kami pasti bisa menjalani proses hidup kami, menata pikiran kami, dan terus menjaga bahagia di dalam diri kami, sehingga kami dapat lebih bersyukur dalam menjalani hidup dan melihat keindahan dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menciptakan bumi yang indah buat kami, dan kami akan menjaga bumi ini agar anak keturunan kami pun dapat nyaman tinggal di muka bumi ini, agar semua jiwa dapat berevolusi dalam proses pendewasaan jiwanya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Secara perlahan-lahan, mungkin Bapak Ibu butuh waktu untuk membuka mata. Ya, I love you Bapak Ibu semuanya. Saya sangat haru ya dengan meditasi kali ini, karena cinta Tuhan mengalir sangat luar biasa, sangat kuat tadi. Ya, mungkin ini juga bagian dampak setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran online membuka hati ya Valentine kemarin, sehingga energi cinta Tuhan mengalir sangat luar biasa, terutama untuk bumi ini, untuk proses pembaharu bumi, untuk proses menyembuhkan bumi ini. Dan kita bersyukur telah menjadi saluran Tuhan untuk dapat bekerja membuat bumi ini menjadi lebih baik. Dan harapan saya dengan proses lebih sehatnya bumi, maka juga manusia-manusia yang berada di atas muka bumi ini juga lebih sehat. Begitu juga hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya. Dan proses pandemi juga dapat terselesaikan karena manusianya menjadi lebih sehat lagi. Mungkin kita harus sering melakukan proses mengirimkan cinta bagi bumi ini ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas membuka hati, tolong setiap hari untuk melakukan pelayanan untuk bumi yang kita cintai ini. Saya rasa ini pembelajaran malam hari cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi secara live untuk meditasi soul reflection yang akan datang. Terima kasih, selamat malam.